Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal muhtaramun, kita lanjut ya materi kita, khususnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nadif dan ternyata belum selesai ya. Maka pada kesempatan kali ini saya beri kesempatan kepada beliau untuk melanjutkan materi khususnya terkait dengan bedah buku fatwa ulama, sehingga kita jadi paham ya, paham betul apa yang ya kita beli ya. Banyak orang yang beli buku hanya sekedar beli terus taruh di rak. Ada buku yang menarik baru beli lagi, taruh lagi di rak. Betul apa betul? Jadi tidak begitu ya, dan jangan begitu harusnya. Maka kalau memang ada bukunya silahkan dipegang terus dibuka untuk kemudian mencocokkan, bener nggak? Tadi kan kata Ustaz Fauzul Adim, bener nggak nih? Jangan-jangan halaman berapa gitu kan fatwanya gitu. Jadi cek gitu. Walaupun beliau adalah peruqyah cukup senior ya, tetap kita harus untuk ilmu tetap harus, tidak boleh percaya begitu saja gitu. Betul ya Zat? Masya Allah tuh. Bukan saya nggak hormat atau kurang adab sama guru nih, sorry ya. Cuma beda madhab aja sama pakaian nih. Kalau ilmu ruqyah satu guru satu ilmu. Kalau pakaian beda madhab ini. Iya, ini harusnya yang pakai begini beliau ini gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Ya. Barang siapa meminum air ini, maka dia akan hilang hausnya. Apabila ada yang mengatakan minum ini akan jadi cerdas, itu hoax. Alias itu bagian dari 6. Maka kita minum dengan bismillah. Bismillah. Baik, saya lanjut. Jadi beliau akan memaparkan tentang fatwa-fatwa ulama tadi. Dan sekali lagi ini kesempatan bagi kita karena saya juga agak kurang yakin antum semua ya muhtaramun itu bisa membaca secara per halaman. Kesempatan nih saya tanya tadi, buka bukunya, cek, oh iya ini betul, oh ini betul. Nah jadi begitu. Kalau sudah megang bukunya, kalau belum ya nanti ngubungi yang memang ya Ustadz Fatih yang punya bukunya. Jadi nanti pada kesempatan kali ini setelah Ustadz Nadif kemudian dilanjut oleh Ustadz Amrul Amin sebagaimana yang tertera di spanduk ya, dan juga beberapa mudah-mudahan yang lain juga nanti bisa menambahkan ya. Dan untuk tidak berpanjang kalam, maka kepada beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Muhammad Nadif Khalyani, falyatafaddal mashkura, silakan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke fatwa ke-20. Ini fatwanya tidak semua saya rangkum, saya lewati. Hanya saya kumpulkan beberapa yang relevan untuk kita diskusikan. Pada fatwa ke-20, 20 ini bukan urutan saya tapi sesuai di situ. Kalau di sini saya sebut 20, berarti di situ juga 20. Pertama tentang telekinesis, hipnosis, cakra dan lain sebagainya. Ada pertanyaan bagaimana hukumnya metafisika, kemudian ilmu supernatural, paranormal, dan sejenisnya. Kemudian dirinci yaitu telepati, kemudian komunikasi jarak jauh, membaca pikiran, rogo sukmo, kemudian telekinesis, yoga, hipnosis, tai chi, reiki, qigong, cakra, energi kosmik, jalan energi ini meridian. Kemudian yin dan yang. Fatwa dari Dr. Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan semua ini adalah wasilah yang bersifat ilusi. Meskipun kadang-kadang ada manfaatnya, terbukti benar, maksudnya bisa digunakan untuk pengobatan, namun haram bersandar dan mengamalkan semua itu, baik dengan imajinasi maupun tindakan saja. Karena sumber pengetahuannya bersifat gaib. Seperti chi, kemudian sukma, dan sejenisnya tadi, itu adalah hal-hal yang sifatnya abstrak atau gaib yang tidak bisa dikenali kecuali dengan nas. Nanti tentang sukma ada lagi pembahasan di fatwa berikutnya yang lebih detail. Ini fatwa secara umum. Siapapun yang mengandalkan sihir-sihir tersebut, beliau langsung menyebut bahwa tema-tema tadi, telepati, komunikasi jarak jauh, membaca pikiran, telekinesis, tai chi, reiki, dan sejenisnya itu adalah bagian dari sihir. Beliau malah menghukumi dia telah kafir dari Allah SWT dan wahyu. Sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa hadis yang membahas tema paranormal dan dukun. Jadi beliau telah menyimpulkan demikian pada semua yang tadi sifatnya supranatural. Pertama telepati itu komunikasi jarak jauh, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi tidak sadar itu artinya orang yang diajak komunikasi dia tidak sadar. Ada yang komunikasi itu betul-betul dua arah dilakukan secara sadar kedua pihak. Jadi komunikasi langsung dua arah. Metodenya bermacam-macam, ada yang pakai model hitam, menggunakan ilmu supernatural hitam, atau menggunakan yang modern dengan melakukan meditasi dan sejenisnya, atau melakukan afirmasi. Demikian juga jenis telepati yang lainnya, misalnya ketika orang tua mengafirmasi anaknya, atau istri mengafirmasi suaminya dengan harapan bisa komunikasi jarak jauh. Pada bentuk aplikasinya kadang orang bisa menjadi tahu apa yang dilakukan oleh suaminya atau istrinya. Karena dia bisa mengerti apa yang dilakukan oleh suaminya di tempat yang jauh. Ini berasal dari ini semua. Kemudian komunikasi termasuk komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh ini apa kalau di situ penjelasan dari telepati. Kemudian membaca pikiran. Membaca pikiran ini rata-rata bisa diperoleh dengan meditasi atau diperoleh dengan olah nafas. Jadi ya ujung-ujungnya sama saja. Yang berikutnya adalah rogo sukmo. Rogo sukmo itu melepas jiwa sehingga kemudian dia bisa merantau ke dunia maya. Dunia abstrak. Jadi dia bisa jalan-jalan ke Gunung Kawi, jalan-jalan ke ke Laut Selatan dan lain sebagainya. Ini orangnya secara sadar melakukannya, baik dengan cara positif itu maksudnya secara Islami, dengan melakukan zikir atau puasa. Zikir wire terus-menerus dengan jumlah yang sangat banyak, lalu kemudian dia merasa bagian tubuhnya ini lepas. Ada yang melakukan dengan proses meditasi, tidur, terlebih dahulu, posisi tidur, lalu kemudian dia merapalkan mantra tertentu, lalu kemudian dia merasakan tubuhnya ini keluar dari dirinya. Itu bisa disetting, sekian menit dia kembali lagi, sekian jam dia kembali lagi. Kemudian ada pula yang menggunakan dengan cara yang jelas-jelas haram, diajak oleh gurunya. Jadi yang level-level tinggi nanti mereka bisa jalan bareng bersama gurunya. Nah rata-rata mereka yang bisa menggunakan rogo sukmo itu adalah orang yang punya jejak jin nasab. Kalau kita pernah belajar jin nasab, rata-rata punya riwayat itu. Jadi tidak mudah bagi orang biasa
untuk mempelajari sampai dia bisa lepas dari jasadnya. Jadi nanti mau dikomunikasikan seilmiah apapun, kalau di ruqyah biasanya itu kaitannya dengan jin warisan turun-temurun. Nah, metode yang sedikit baru, Rogo Sukmo yang model baru itu dilakukan secara sadar. Jadi Rogo Sukmo dilakukan secara sadar. Ini yang model baru. Jadi misalnya orang diajak konsentrasi, lalu kemudian dia bisa merasakan fisiknya berpindah tempat. Ini dilakukan secara sadar. Dia bisa berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, bahkan bisa dalam tanda kutip ya, bukan arti yang sesungguhnya. Bisa berpindah ke masa lalu. Jadi kalau misalnya ada paranormal, dia nyampe di tempat ini, kemudian dia bisa tahu, oh ini dulu berasal dari penunggu di sini siapa saja, ada sejarah apa di tempat ini, itu salah satu cabang dari ilmu ini. Jadi dia bisa ngerogo sukmo ke masa lalu. Yang agak canggih nanti dia bisa ke masa depan dan lain sebagainya. Jadi ini semua bantuan dari syaitan. Kemudian telekinesis sudah ya, yoga nanti ada fatwa tersendiri di bagian akhir yang kesimpulannya adalah tidak bisa diterima secara total. Walaupun fatwa MUI di Indonesia itu memisahkan antara yoga dalam bentuk senam dan yoga yang masih tercampur dengan mitos. Nah, ada bantahan yang sangat cerdas di fatwa berikutnya nanti tentang yoga. Bahwa itu semua sebenarnya tidak bisa. Jadi orang tidak akan bisa membedakan antara fisik dan yang murni olahraga dengan sisi spiritual yang ada dalam yoga itu sendiri. Tapi pada asalnya yoga itu bukanlah olah fisik. Ya. Pada asalnya yoga itu bukanlah olah fisik, tetapi olah spiritual yang dibarengi dengan fisik. Dan di situ ada mitos-mitos yang yang melingkupi senam-senam itu. Kemudian Tai Chi, Reiki, Qigong, Cakra dan sejenisnya ini satu rumpun sama, hanya beda versi saja. Yang diyakini sama, yaitu adanya energi dalam tubuh yang mengalir, bisa dipindahkan ke orang lain, kemudian bisa mengambil energi dari luar tubuhnya. Ini Qi yang difahami di 3 jenis ini. Energi kosmik, ini sudah kita bahas tadi pagi. Kemudian jalan energi, mungkin ini yang dimaksud adalah meridian. Kemudian konsep yin dan yang. Nah persoalannya kemudian, bagaimana dengan TCM yang kita pelajari? Kan itu. Nanti silahkan didiskusikan lebih lanjut. Tapi peringatan dari Syekh Wahbah Zuhaili bahwa ini semua berasal dari agama-agama lain. Itu bahayanya ada di situ. Baik, kita lanjut dulu ke fatwa yang ke-21. Bagaimana hukumnya mengikuti pelatihan pengembangan diri? Pelatihan pengembangan kepribadian untuk meningkatkan rasa percaya diri, perilaku dan lain sebagainya. Beliau menjelaskan yang pertama ada perbedaan antara buku-buku yang ditulis oleh psikolog ya tentang pengembangan diri dan buku-buku yang terkait dengan NLP. Kalau yang terkait dengan NLP maka kesimpulannya tertolak dan tidak diperbolehkan hadir. Tapi kalau buku-buku tersebut adalah murni dibuat oleh para psikolog, ini masih diterima. Jadi intinya para masyayikh ini mereka masih menerima ilmu yang itu murni dari sains. Psikolog termasuk di dalamnya. Walaupun di dalam ilmu psikologi itu pun masih ada yang sifatnya hoax seperti yang tadi disebutkan oleh Ustaz Fauzil Azim. Pertimbangan yang kedua adalah catatan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Di pelatihan-pelatihan itu penulisnya adalah orang-orang kafir. Maka hampir pasti di dalamnya akan banyak pelanggaran yang terjadi. Yang ketiga, adapun catatan positifnya jika kita melihat hal tersebut sebenarnya sangat sedikit. Karena berasal dari manhaj dan keyakinan yang tidak bersumber dari Al-Quran Sunnah. Jadi walaupun ada kebaikan itu tidak begitu besar. Kemudian fatwa ke-22, menghafalkan Al-Quran dengan NLP. Kalau antum pernah lihat bukunya, ini agak beda yang dibahas di fatwa ini beda dengan Syekh yang 55 hari menghafal Al-Quran dengan NLP. Pernah baca itu? Saya sudah baca buku itu, kita tidak akan melihat celah di buku itu kalau tidak paham tentang NLP.
Karena di separuh akhirnya itu menjelaskan tentang motivasi. Membaca Al-Quran itu, menghafalkan Al-Quran itu berat, itu harus dihilangkan. Menghafalkan Al-Quran itu perlu waktu yang lama, itu perlu dihilangkan, dan lain sebagainya. Satu-satunya syubhat yang nampak di situ hanya olah nafas dalam. Ya, olah nafas dalam. Nanti ada penjelasan tersendiri tentang fatwa para masyayikh tentang olah nafas dalam. Olah nafas dalam itu tarik nafas, baik ditahan maupun tidak ditahan. Olah nafas dalam ini diasumsikan oleh para praktisi NLP, nanti kita bisa lihat di buku-buku yang lain, itu selalu ada olah nafas dalam. Di buku ini pun juga ada. Walaupun ini kaitannya dengan cinta, tapi waktu melakukan self hypnosis itu melakukan tarik nafas dalam, diatur pelan-pelan lalu kemudian melakukan afirmasi. Nah, yang dilakukan oleh Syekh ini, saya lupa namanya, nanti bisa di search di Google. 55 hari menghafalkan Al-Quran dengan NLP. Yang beliau contohkan adalah ketika mau menghafalkan Al-Quran, tarik nafas dalam. Asumsinya ketika nafas itu ditarik dengan lebih dalam, rongga paru-paru terisi lebih banyak, oksigen lebih banyak, maka oksigen naik ke otak juga lebih banyak. Nah, karena oksigen naik ke otak jauh lebih banyak, maka hafalannya akan jauh lebih mudah. Ini asumsi dari yang beliau sebutkan. Di dunia medis apakah diakui tarik nafas itu? Tarik nafas mengatur rileks itu diajarkan ketika orang mau melahirkan. Diajari cara bernafas. Ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan menghafal. Jadi kalau kemampuan menghafal jadi berlipat ganda dengan tarik nafas, ya kita tarik nafas terus saja. Nanti semakin cerdas gitu. Jadi ini sebuah klaim yang tadi disebutkan oleh Ustadz Fauzil Adzim, ada penelitiannya, tapi kemudian ditumpangi dengan klaim-klaim yang berlebihan. Jadi caranya yang disebutkan oleh Syekh ini, ketika mau menghafalkan surah Fatihah misalnya, tarik nafas dulu, lalu diucapkan dengan lantang. Jadi ketika narik nafas, kemudian di sini dipenuhi dengan oksigen, di kepala semakin penuh dengan oksigen, ucapkan dengan lantang seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin lantang seiring dengan nafas keluar tadi, itu akan masuk ke alam bawah sadar dengan jauh lebih cepat. Sekali lagi yang dibahas akhirnya adalah, itu adalah cara untuk memasukkan ke alam bawah sadar. Masalahnya ada di situ. Jadi satu-satunya syubhat yang ada di buku itu hanya tentang tarik nafas itu saja. Jadi kalau misalnya kita yang tidak membahas dari awal tentang NLP dan 6, kita akan melihat buku itu fine-fine saja. Jadi di situ persoalannya. Kemudian kata Syekh Jibrin, kami melihat bahwa metode tersebut tidak benar. Kami tidak melihat bagaimana penerapannya. Tidak diragukan lagi bahwa menghafal membutuhkan waktu yang lama. Mereka sendiri telah menyebutkan bahwa orang yang menghafal dengan cepat ternyata cepat lupa. Sulit dibayangkan dalam sehari seseorang bisa menghafal 100 halaman, 200 halaman, atau 5 juz, atau 10 juz. Ini ada salah satu penanya yang beliau bertanya kepada Syekh Jibrin tentang klaim dari Syekh yang mengajarkan hafalan dengan NLP ini bisa menghafalkan berapa ratus halaman gitu dalam waktu satu hari. Kemudian energi. Ya, ini saya kira tidak perlu dibahas ya, bisa dilihat sendiri nanti. Energi sudah jelas sekali kemarin disampaikan oleh Ustadz. Fatwa ke-24 tentang Reiki. Pengobatan dengan energi yang ditemukan di situs tertentu yang Anda tanyakan adalah jenis pengobatan yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh digunakan oleh siapapun. Pengobatan semacam ini termasuk ritual pagan. Ya, karena itu tadi berasal dari pengobatan-pengobatan timur yang mereka bukan seorang muslim. Nah, fatwa ke-26 kita lewati aja karena itu sudah kita bahas agak panjang dari kemarin. Fatwa ke-26 tentang tubuh eterik. Jadi dari pertanyaan aja ya. Apa pendapat Anda tentang fenomena yang disebut keluar dari tubuh? Ini fenomena astral projection. Ini kalau di dunia supernatural dipelajari dengan begitu. Kalau versi supernatural asli itu Ngrogo Sukmo. Kalau versi yang agak modern astral projection. Jadi
bisa keluar dari tubuh. Baik secara tidak sadar, seperti yang tadi saya contohkan, atau dilakukan secara sadar. Jadi cukup memejamkan mata, dia bisa tahu di lokasi sana ada apa. Untuk versi yang kedua itu, astral projection yang dilakukan secara sadar, itu juga bisa terjadi dalam proses ruqyah. Makanya perlu hati-hati ketika nanti pasien diruqyah, lalu tiba-tiba dia merasa berkelana ke tempat-tempat tertentu. Jangan dituruti, suruh segera pulang.